Alhamdulillah, alhamdulillah hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita ibadah sholat Jumat berjamaah bagaimana biasa. Mudah-mudahan langkah kita ke Masjid Raharja ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat lahir dan batin, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain untuk menjalani hidup dan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib yang fakir ini juga berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah semua, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita masih berada pada masa-masa yang sulit. Mudah-mudahan dengan keteguhan iman, dengan keteguhan ketakwaan kita kepada Allah, kita diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Al-Quran kita menemukan ada banyak sekali ayat yang isinya adalah semacam dialog. Jadi yang isinya adalah perkataan-perkataan atau sahut-sahutan atau pertanyaan dan jawaban yang pada intinya itu menunjukkan dialog. Jadi kita menemukan ada mungkin ribuan ayat, dari 6.000 ayat lebih itu. Qala yaqulu, qala Allah Ta'ala, qultu, ya, qul, yaquluna. Jadi itu ada banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang dialog, kira-kira begitu. Jadi Allah berfirman kepada para nabi, lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat, Allah berfirman kepada orang-orang beriman, lalu kemudian ada dialog antara nabi dengan umat. Faqultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh mengatakan, aku berkata kepada umatku, hendaklah kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada banyak sekali ayat-ayat. Ya, misalnya Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah, hai Adam, engkau dan istrimu tinggal di surga, tinggallah di surga ini. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat-dekat pohon ini. Jadi itu dialog antara Allah dengan Nabi Adam. Ada lagi dialog Allah dengan Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir Mekah, la a'budu ma ta'budu, dan seterusnya. Jadi itu ada banyak sekali dialog-dialog itu ya, antara tadi saya sebut antara Allah dengan malaikat, antara Allah dengan nabi, antara nabi dengan umatnya, dan antara Allah dengan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang tidak beriman, atau antara sesama orang penduduk neraka berdialog dengan penduduk surga. Bagaimana rasanya di surga? Oh ya, kata penduduk surga, kami sudah mendapatkan apa yang dulu Allah janjikan kepada kami.
Gimana rasanya engkau di neraka? Waduh, ampun dah. Kalau tahu begini dulu saya mau sujud kepada Allah. Jadi ada dialog. Jadi dialog gitu ya, berdialog. Nah, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya dialog-dialog itu mengajari kepada kita bahwa di dalam kita menjalani hidup ini ada banyak masalah, ada banyak problem. Baik masalah dengan keluarga, baik masalah dengan pekerjaan, baik masalah dengan tetangga, pada level yang lebih sederhana ataupun pada level yang lebih tinggi. Nah, Allah mengajari kita sebaiknya masalah-masalah itu kita selesaikan dengan cara dialog. Jadi mari kita berdialog dengan baik. Ada masa-masa dulu ya, ketika umat manusia itu cara penyelesaiannya hanya dengan perang. Jadi pokoknya tidak bisa dialog, perang. Pada masa-masa sebelum Masehi, masa-masa awal abad Masehi, sampai masa-masa abad pertengahan, dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi, itu mungkin orang menyelesaikan masalah dengan perang, war. Jadi hubungannya perang, war. Gitu. Jadi tidak bisa dialog. Ada masa-masa yang disebut dengan independence. Jadi tidak perang tapi bermusuhan. Jadi tidak mau perang, tidak. Mohon maaf. Jadi Jadi perang tidak, tapi mereka bermusuhan. Tapi juga tidak dialog. Nah, di masa modern ini banyak orang kemudian merekomendasikan supaya kita membiasakan atau mentradisikan dialog. Jadi kita berbicara satu sama lain, berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan kita. Baik persoalan kehidupan duniawi maupun kalau ada perselisihan di antara paham agama. Itu diselesaikan dengan cara dialog sebaik-baik. Saudara-saudara, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, tentu saja dialog itu adalah dengan cara berkomunikasi sebaik-baiknya. Misalnya dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun untuk menghadap Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua, Nabi Musa dengan Nabi Harun, kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia itu togut. Jadi sudah menuhankan dirinya sendiri. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar daripada togut. Jadi menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kalau membunuhi manusia banyak. Jadi Fir'aun itu dulu pernah memerintahkan semua anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Karena dia dapat petunjuk dari dukunnya, dari paranormalnya bahwa dia akan dijatuhkan sebagai raja dan akan digantikan oleh seorang anak laki-laki Bani Israel. Karena itu dia bikin kebijakan bunuh semua bayi laki-laki. Jadi kalau kekejaman banyak. Dosa dia sebagai manusia membunuhi orang-orang itu banyak. Nah kalau ini menganggap sebagai Tuhan, togut. Ya, sudah menuhankan dirinya sendiri. Nah itu oleh Allah kepada Nabi Musa dengan kepada Nabi Harun, kamu berdua datang kepada Fir'aun dan berdialog. Faqula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun yang togut itu tuh yang sudah diktator, otoriter, dosanya banyak, malah mengaku Tuhan. Qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi diperintahkan dialognya baik-baik. Jangan pakai otot, jangan pakai kekerasan begitu. Jadi bahkan Allah memerintahkan para dua nabi ini untuk dialog dengan Fir'aun, nanti pasti akan berdebat mereka. Karena kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia sadar, dia dia takut kepada Allah. Tapi faqula lahu qaulan layyinan. Jadi dialoglah dengan Fir'aun dengan bahasa yang baik-baik. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bahkan dengan orang jahat sekalipun, bahkan dengan musuh sekalipun. Itu pertama-tama dan langkah yang pertama adalah kita bicara baik-baik. Mudah-mudahan dengan bicara baik-baik ini masalah kita bisa kita selesaikan tanpa ada kekerasan, tanpa ada
pertumpahan darah tanpa ada peperangan. Jadi semangat Al-Quran itu yang diturunkan abad ke-7 ini, Al-Quran abad ke-7, bukan abad modern, abad ke-7, 1500 tahun yang lalu. Tapi sudah mengajari manusia cara-cara menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat beradab, yaitu dengan berdialog dan dengan berkomunikasi sebaik-baik. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, terakhir saya ingin memberi contoh dua saja, bahwa manfaat dialog di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, ketika Allah berdialog dengan malaikat dan dengan iblis. Saya kira kita semua tahu ayat. Kata Allah, saya akan menciptakan makhluk, namanya katakanlah manusia. Khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Gitu ya, aku akan menciptakan manusia. Dan saya minta semua penduduk surga di sini, yang ada di surga di sini, baik malaikat maupun iblis, itu untuk tunduk kepada manusia produk baru ciptaan saya. Khalaqtu biyadayya, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Gitu. Kira-kira begitu. Lalu malaikat protes. Ataj'alu fiha mayubsidu fiha wa yasfikud dima. Allah, maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada engkau, kata malaikat. Apakah engkau menciptakan makhluk baru di produk baru yang nanti dia sukanya itu perang dan menumpahkan darah? Kira-kira begitu. Lalu iblis bilang, maaf, katanya, saya juga tidak bisa sujud kepada Adam karena produk saya lebih baik daripada produk Adam. Saya diciptakan dari api. Khalaqtani minar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam dari unsur tanah. Jadi menurut perspektif iblis, unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Karena itu saya tidak mau hormat tunduk kepada Adam. Nah, menurut satu tafsir itu Allah menyebutkan argumennya. Misalnya unsur tanah itu lebih baik daripada unsur api dalam beberapa hal. Misalnya tanah itu nanti akan menjadi basis dan menjadi sumber kehidupan. Kalau basisnya api, sulit menumbuhkan kehidupan. Api sangat dibutuhkan oleh makhluk, tapi pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau dia menjadi produk utama, sulit menumbuhkan kehidupan. Tapi kalau basisnya atau watak pokoknya atau bahan dasarnya itu tanah, ini lebih mudah menyuburkan kehidupan. Nah, nanti dalam kehidupan ini ada makhluk-makhluk yang saling mengasihi, saling mencintai, dan ada makhluk yang juga berterima kasih kepada Tuhannya dan berbuat baik kepada sesamanya. Nah, mendengar argumen Allah ini, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi malaikat tidak protes lagi, langsung malaikat sujud kepada Adam. Setelah mendengar argumen ini. Tetapi iblis tidak mau. Tetap bahwa ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Jadi sudah diberitahu kebenaran oleh orang yang atau oleh pihak yang otoritatif. Ya, misalnya kalau ilmu agama berarti para ulama yang dia punya otoritas dalam bidang ilmu agama. Kalau sains dan kedokteran, dia memang punya otoritas atau otoritatif dalam bidang sains dan kedokteran. Diberitahu, tapi ngeyel, nggak mau. Ini model tadi, dialog Allah dengan iblis atau dialog Allah dengan malaikat. Yang sekarang ini disebut sebagai zaman post-truth, jadi pasca kebenaran. Jadi sudah diberitahu kebenaran oleh otoritas, tapi tidak mau menerima. Nah, ini mudah-mudahan kita dijauhkan daripada watak iblis seperti ini. Tidak mau menerima kebenaran yang sudah dijelaskan oleh pakarnya atau orang yang sudah dianggap otoritatif. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi kalau orang sudah diberi tahu kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran, maka sebenarnya dia berada di jalan yang sesat. Mudah-mudahan kita terhindari daripada watak yang mau merasa menang sendiri, tidak mau mendengarkan ada kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan oleh orang yang otoritatif di bidang.
Saudara jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, itu adalah cerita Nabi Zakaria dengan Siti Maryam. Jadi ibunda Maryam itu adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Ayahnya adalah Pak Imron, namanya Imron. Nah, Maryam ini punya di tempat ibadahnya punya mihrab, ya. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap kali Zakaria itu masuk ke dalam mihrab tempat sembahyangnya Maryam, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria menemukan di dalam mihrab itu ada banyak makanan dan minuman. Yang Nabi Zakaria sebagai orang tua angkatnya yang selama ini menanggung hidup Maryam tidak pernah mengirimkan makanan itu. Lalu ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hada. Wahai Maryam, ini engkau dapat dari mana? Lalu kata Bunda Maryam, aku dapat dari sisi Allah. Innaha min indillah. Ya, aku dapat ini dari Allah langsung. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada yang dikehendakinya. Nah, Nabi Zakaria ini sudah berdoa lama, ya. Jadi dia berdoa misalnya, ya Allah, rambut aku sudah beruban, ista'ala ra'su syaiba. Ya, lalu umur aku udah sangat tua, lalu istriku juga mandul. Tapi aku ingin punya keturunan yang nanti harus meneruskan estafet kenabian ini di sini, di kaum Bani Israel. Jadi dia berdoa terus, tapi belum kunjung dikabulkan. Nah, setelah dia dialog dengan Maryam bahwa Allah sering mengirimkan makanan melalui malaikat ke mihrabnya itu, lalu dalam ayat itu dikatakan hunalika da'a Zakaria. Di mihrab itulah kemudian Nabi Zakaria berdoa. Jadi kata Nabi Zakaria, Maryam, kalau begitu saya pinjam mihrabmu untuk berdoa. Gitu. Jadi saya sudah berdoa nih berkali-kali. Nah, siapa tahu mungkin ini mihrab keramat, gitu kira-kira. Jadi dalam Al-Quran dikatakan hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa pada Tuhannya. Ya, doanya itu Robbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku keturunan yang baik-baik, Engkau Maha mendengar doa. Di situ di mihrab itu. Lalu ketika Nabi Zakaria itu sholat di dalam mihrab itu, malaikat datang. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nah, jadi kemudian dikabulkan doanya, lalu kemudian istrinya yang mandul itu punya anak nabiahnya. Nah, kira-kira Siti Maryam ngomong kepada pamannya, makanya paman ngobrol dong. Kira-kira begitulah kalau bahasa sekarang. Makanya ngobrol gitu. Jadi Siti Maryam punya mihrab yang cukup keramat gitu. Yang di situ doa-doa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah manfaat daripada kalau kita mencari informasi, mencari manfaat-manfaat yang kira-kira bisa kita temukan melalui dialog atau komunikasi-komunikasi. Itulah beberapa contoh yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengedepankan dialog yang baik-baik dan berkomunikasi, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dengan baik tanpa harus ada kekerasan dan konflik fisik. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indik
tahdi biha qalbana wa tajma'u biha syamlana wa taruddu biha al-fitnata anna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an kariman halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan maqbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.